Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai hakikat kompetensi guru yang beranggotakan 1. Muhammad Anwaruddin Zuhri, 2. Hana Eldiana Yuliani, 3. Windy Putri Firdiana, 4. Rizky Nova Derilia, 5. Handini, dan 6. Emma Auliatu Zahra. Pengertian kompetensi guru. Menurut asal kata kompetensi, berarti kemampuan atau kecakapan. Kompetensi juga diartikan keadaan berwenang atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum. Pengertian menurut para ahli. 1. Muhyiddin Syah. Kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak. 2. Anderson. Kompetensi guru adalah himpunan pengetahuan, kemampuan, dan keyakinan yang dimiliki seorang guru dan ditampilkan dalam situasi mengajar. Hakikat-hakikat kompetensi guru. 1. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik salah satu jenis kompetensi mutlak yang perlu dikuasai guru. Pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. Aspek kompetensi pedagogik beserta indikatornya. A. Menguasai karakteristik peserta didik. Guru mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Karakteristik ini terkait dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan latar belakang sosial budaya. B. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif, sesuai dengan standar kompetensi guru. Guru mampu menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan memotivasi mereka untuk belajar. C. Pengembangan kurikulum. Guru mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Guru mampu memilih, menyusun, dan menata materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. D. Kegiatan pembelajaran yang mendidik. Guru mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang menjadi secara lengkap. Guru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru mampu menyusun dan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jika relevan, guru memanfaatkan teknologi informasi komunikasi atau TIK untuk kepentingan pembelajaran. 2. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Subkompetensi dalam kompetensi kepribadian. 1. Kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. 2. Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki metode kerja sebagai guru. 3. Kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat, dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 4. Kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. 5. Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputi bertindak sesuai dengan norma religius, imtek, jujur, ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Ketiga, kompetensi sosial merupakan
Kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat luar. 1. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. 2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. 3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. 4. Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. 4. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan uang menaungi materinya, serta penguasaan struktur dan metodologi keilmuan. 1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu. 2. Menguasai standar kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. 3. Pengembangan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjut dengan melakukan tindakan reflektif. 5. Memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Implementasi kompetensi dalam pembelajaran. Implementasi pendidikan Pancasila secara umum adalah kemampuan berusaha penuh kesadaran untuk menciptakan pembelajaran yang ideal oleh pendidik secara luas, yang memiliki kompetensi yang penuh integritas secara kompetitif dan berkembang, menciptakan situasi dan kondisi belajar bagi peserta didik untuk mencetak human resources sebagai tiang dan lokomotif bagi proses berjalannya suatu bangsa dan negara, sehingga tercipta bangsa yang memiliki kepribadian dan budaya yang luhur, bangsa yang berkemajuan di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia dengan unsur utama wilayah yang strategis, pemerintahan yang berdaulat, rakyat yang memiliki integritas kepribadian yang utuh, serta pengakuan internasional secara de jure dan de facto, dengan pemerintahan yang berdaulat dan mampu berekspresi secara mandiri dan bersama-sama dalam pembangunan bangsa dan negara, serta dalam kencah pergaulan dengan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kompetensi pendidik yang dibangun dari pengalaman pembelajaran dengan memperhatikan pemahaman masalah belajar peserta didik akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Karena 1. Pendidik akan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi memahami permasalahan belajar siswa secara utuh sehingga membentuk integritas pendidik yang mampu mengimplementasikan kompetensinya secara utuh terhadap pembelajaran. 2. Siswa dapat solusi permasalahan belajarnya, baik dari faktor internal maupun eksternal yang disadari atau yang tidak disadari, sehingga mampu meningkatkan kualitas belajarnya secara efektif, efisien, meningkatkan kesadaran, dan memotivasi diri sesuai perkembangan dan kemajuan internal dan eksternal berorientasi pada hasil yang maksimal. 3. Terwujudnya sinergi antara program pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan, kebijakan pendidikan, penyelenggara pendidikan bukan pemerintah, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, partisipan pendidikan, pembelajaran kemajuan, evaluasi, dan tindak lanjutannya. Sekian, terima kasih.